Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan dan energi merupakan salah satu fokus utamanya dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, ketahanan pangan dan energi jika ditelaah lebih dalam prakteknya tak semudah seperti apa yang dibayangkan. Karena dua hal tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Tantangan ini semakin kompleks saat dihadapkan dengan kenyataan akan kebutuhan energi terus meningkat di setiap tahunnya. Nah, pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada ketahanan energi. Untuk kebutuhan BBM, mungkin sebagian orang sudah tahu kalau Indonesia akan memanfaatkan kelapa sawit sebagai alternatif sumber energi. Namun kita tak boleh lupa jika kebutuhan energi khususnya untuk kebutuhan rumah tangga itu ada yang namanya liquefied petroleum gas atau yang dikenal dengan LPG. Saat ini, produksi LPG nasional hanya mencapai sekitar 1,9 juta ton per tahun, sementara konsumsinya mencapai 8 juta ton per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih harus mengimpor sekitar 6,1 juta ton LPG di setiap tahunnya. Ketergantungan yang tinggi pada impor akan menimbulkan resiko bagi stabilitas energi dan perekonomian negara kita. Untuk membahas lebih lanjut, pertama kita harus tahu dulu apa itu LPG. LPG merupakan bahan bakar yang terdiri dari propana dan butana, yang umumnya dihasilkan melalui penyulingan minyak bumi. Namun, produksi minyak bumi Indonesia tidak sebanding dengan negara-negara penghasil minyak besar seperti negara-negara Arab misalnya. Sehingga pasokan LPG yang dihasilkan pun tidak sebesar mereka. Ketergantungan pada impor LPG ini dampaknya tidak main-main, mengakibatkan kerentanan terutama ketika harga minyak global berfluktuatif. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mencari alternatif sumber energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah DME atau dimethyl ether yang dapat dihasilkan dari batu bara. Menurut penelitian para ahli dari Teknik Kimia ITB, DME memiliki sifat yang mirip dengan LPG, menjadikannya kandidat yang menarik untuk menggantikan LPG. Produksi DME dari batu bara dapat menjadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor karena Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat melimpah dan tersedia hampir di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk memproduksi 1 ton DME, dibutuhkan sekitar 4,28 ton batu bara. Dengan konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun, ini berarti memerlukan sekitar 34,29 juta ton batu bara setiap tahunnya. Meskipun angka ini terkesan besar, namun kita perlu melihat potensi batu bara yang tersedia di Indonesia. Tahun 2023 saja, ekspor batu bara Indonesia mencapai 504 juta ton. Jika kita berhasil mengubahnya menjadi DME, potensi produksi dapat mencapai 117 juta ton DME, jumlah yang sangat-sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan LPG domestik. Nah, meskipun memiliki potensi besar, ternyata pengelolaan batubara menjadi DME bukanlah proses yang mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan gas alam. Hal ini disebabkan oleh teknologi pengolahannya yang terbilang lebih kompleks dan lebih rumit. Namun, Tuhan sepertinya berpihak pada kita. Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam batubara yang sangat melimpah, dengan cadangan yang mencapai 38,84 miliar ton, dan jumlah tersebut 10,9 miliar ton merupakan batubara yang berkalori rendah yang nantinya dapat kita manfaatkan. Dengan pemanfaatan batubara berkalori rendah, biaya untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 8 juta ton DME diperkirakan hanya sekitar 1,32 miliar US dollar atau sekitar 20,95 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya impor LPG yang mencapai 63,5 triliun pada tahun 2023 yang lalu.
Kabar baiknya, Indonesia sudah memulai langkah nyata dalam memanfaatkan batu bara untuk menghasilkan DME melalui program gratifikasi batu bara. Program ini telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan dimulai pada tahun 2020 yang lalu melalui Perpres nomor 109 tahun 2020. Groundbreaking proyek ini telah dilakukan oleh Presiden ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo, pada 24 Januari 2022 di kawasan industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether DME saya nyatakan dimulai. Artinya, proyek ini bukan omon-omon bro, tapi langkah nyata bahwa Indonesia sudah mulai hilirisasi batubara. PT Bukit Asam Tbk ditunjuk sebagai pelaksana proyek ini, bekerja sama dengan Air Product, yaitu perusahaan asal Amerika, dan Pertamina untuk membangun fasilitas pemurnian DME. Fasilitas ini direncanakan akan selesai pada tahun 2026 dan mulai beroperasi pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi 1,4 juta ton DME per tahun, yang setara dengan LPG. Proyek ini bukan hanya fokus pada penyediaan energi, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru karena selama tahap konstruksi, proyek ini telah menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja dan diperkirakan akan menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja saat beroperasi nanti. Dengan membuka lapangan kerja yang baru, proyek ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat dan meningkatkan ekonomi regional bro. Kita doakan saja, ke depan pemerintah lebih fokus lagi dalam hilirisasi batubara menjadi DME atau pengganti LPG. Karena selain meningkatkan ketahanan energi nasional, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Dan kita berharap pemerintah akan terus fokus pada hilirisasi batubara sebagai solusi untuk tantangan energi ini. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam penyediaan energi. Nah, sampai di sini informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain.